Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa bertemu di pertemuan ketiga. Ya, sebelum kita mulai diskusinya, marilah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, kalau dalam posisi yang tidak sehat bisa di rumah saja gitu ya. Kalau tetap bisa belajar. Ya, berhubung ini menggunakan aplikasi Zoom, kenapa saya pakai ini karena ketika menggunakan FB itu mungkin tampilan di peserta agak buram gitu ya, nggak jelas. Ya, Pak. Nah, sehingga nanti saya alihkan di sini. Nanti kalau waktunya melebihi 40 menit itu kan Zoom terbatas. Jadi nanti misal kalau belum selesai ya kita login lagi gitu ya. Ya, ini adalah materi kita hari ini, yaitu mengenai knowledge of learners dan knowledge of learning. Ya, ya apa intinya? Ya, mengenai materi hari ini, nah kita ibaratkan seperti ini ya. Ya pasti semuanya sudah tahu itu ya, film Doraemon. Ya ternyata Doraemon itu selain suka makan kue, apa itu kue pia itu loh ya. Nah ternyata juga suka makan mie. Nah bagaimana caranya supaya si Nobita dan Doraemon ini bisa makan mie? Nah menurut kalian bagaimana? Ya, apa yang harus dilakukan mereka berdua supaya bisa makan mie? Nah, Beli mie dulu, habis itu Beli. mie-nya dimasak. ya beli, Mie-nya dimasak. minyak dimasak. Pesen Gojek, pesen GoFood. Emang ada beli kayak gini ya di GoFood. Ya, cara yang unik apa? Yang beda? Pakai alat. Pakai alat maksudnya? Kantong ajaib, kantong ajaib. Kantongan. Tumpah nanti kalau di kantongnya Doraemon. Ya itu gambarannya ya. Tapi ini si Doraemon dan Nobita pengen makan mie. Berarti kan harus melakukan beberapa cara dan juga harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, di sini seperti seorang guru yang ingin siswanya memahami materi yang sedang dibahas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sang guru? Nah, ini adalah nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, gambarannya seperti itu.
Nah, di pertemuan kemarin, ya, masih ingat pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh guru? Apa? Yang pertama, Konten. Konsep. konten, konsep. Ya, apa lagi? Nah, yang paling atas sendiri itu kan konten, kemudian yang kedua Konteks. konteks, kemudian Guru mengetahui keadaan Knowledge. siswa. keadaan siswa, kemudian Penilaian. ya penilaian, Kurikulum. dan yang terakhir kurikulum dan lain-lain. Nah, untuk konten dan konteks kemarin sudah kita bahas. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari mengenai siswa. Itu ya, berarti kita fokuskan ke siswa untuk hari ini. Ya, tadi kan ternyata Doraemon ingin makan mie ya. Yang pertama pastinya adalah harus menyiapkan bahannya dulu. Ya, bahannya apa kalau membuat mie seperti itu? Telur. Mie instannya. Telur ya. Nah, ini mie instannya ya. Ya, itu mie instannya ya. Pastinya adalah mie instannya. Yang lain selain itu Pak, pasti masih ada ya. Seperti air juga membutuhkan ya. Tapi yang intinya adalah ini. Selain itu juga membutuhkan alat seperti pipe, kompor, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut dengan knowledge of learners. Ya, karena yang bahan utamanya adalah mie tadi. Nah, sehingga ketika kita sebagai guru ingin siswanya memahami konten, makanya bahan utamanya adalah ya siswa itu sendiri. Nah, selain ada peralatan dan juga situasi di sekitar siswanya. Tapi intinya adalah siswanya tadi. Ya, yang sedang berpuasa, ya mohon maaf. Ini ujian, nah, tapi kalau yang tidak ya biar tambah lapar gitu. Nah, bagian dari knowledge of learners atau yang bagian dari siswa, yang pertama adalah pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari suatu materi. Nah, ini adalah yang harus diketahui oleh guru. Nah, misal kita ingin menjelaskan mengenai logaritma. Berarti ada materi-materi yang harus dikuasai siswa sebelum kita membahas mengenai logaritma. Nah, kita pastikan siswa sudah menguasai eksponensial atau perpangkatan. Kemudian juga operasi hitung pada bilangan bulat dan juga pecahan. Nah, ini juga harus kita pastikan siswanya sudah menguasai. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara bisa kuis atau dan sebagainya. Yang penting kita pastikan dulu bahwa materi prasyarat ini sudah dimiliki oleh siswa. Sehingga ketika menyampaikan logaritma itu bisa berjalan dengan lancar ya, tidak perlu mengulang secara detail materi eksponensial dan materi-materi lain yang berhubungan dengan logaritma. Nah, pengetahuan prasyarat. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman sehari-hari yang dimiliki oleh siswa. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai konteks. Nah, konteks yang disebutkan oleh dirinci oleh guru itu kan memang
berbagai macam kegiatan. Nah, akan tapi yang dialami oleh siswa kan pastinya tidak sama dengannya, sehingga guru memilih pengalaman yang mana yang kira-kira siswa sukai. Nah, contohnya adalah nanti bisa dihubungkan dengan siswa ketika bercermin. Nah, kan di situ nanti ada bayangan. Atau juga mengenai materi nilai maksimal fungsi. Nah, berarti kita gunakan pengalaman siswa mengenai bermain bola basket. Mengambil pengalaman yang kira-kira siswa itu sudah mengalami dari konteks yang sudah disebutkan oleh guru tadi. Yang ketiga adalah guru harus mengetahui siswa dalam 3 kategori. Siswa dalam 3 kategori. Yang pertama adalah yang memiliki istilahnya yang kemampuannya tinggi, kemudian kemampuannya sedang, dan juga yang kemampuannya rendah. Sehingga dalam satu kelas itu nanti guru mengelompokkan menjadi 3 kelompok ini. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang belum pintar. Seperti itu. Berarti guru harus punya datanya. Ya. Bisa melihat dari mana? Ya, bisa melihat dari nilai yang sebelumnya, nilai ulangan harian atau nilai PR-nya dan sebagainya. Nah, kita harus bisa mengelompokkan kemampuan dari siswa. Kemudian yang keempat adalah siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, ini kita harus mengetahui siswa-siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini. Supaya nanti ketika pembelajaran memang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, sebenarnya 3 gaya ini sudah biasanya diterapkan oleh guru dalam kelas ya, ketiga ini, tapi secara nggak sadar gitu ya. Seperti visual, menampilkan gambar, kemudian auditori dengan guru memberikan keterangan melalui suara. Nah, kinestetik dengan cara percobaan itu sudah dilakukan tapi secara tidak langsung. Nah, di sini guru harus mengetahui gaya belajar siswanya dalam kelas. Sehingga nanti pas gaya belajarnya, siapa yang visual, siapa yang dengan suara, siapa yang dengan kegiatan, seperti itu. Nah, dengan 4 ini tadi, yaitu yang berhubungan dengan siswa, nah, sehingga apa sebenarnya yang disebut dengan knowledge of learners? Nah, nanti silahkan kalian mendefinisikannya sendiri, seperti itu ya. Ya, dari sini dulu ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang poin 4. Iya, Pak. Bagaimana Ya. kita tahu gaya belajar siswa, Pak? Yang poin 4. Bagaimana guru itu tahu, Pak? Ya, bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa? Ya, yang lain?
Ya, kalau untuk mengetahui gaya belajar ini ada tekniknya, ada cara-caranya. Ya, kalau kemarin saya pernah ikut di pelatihan itu ada formulir yang harus diisi, nanti akan diketahui kesimpulannya. Ini gaya belajarnya visual atau audio atau kinestetik seperti itu. Akan tapi kalau kita menjadi guru, ya kalau masih baru itu memang ya belum bisa mengetahui kalau gaya belajarnya. Tapi kalau sudah berjalan 2, 3, 4, 5 pertemuan nanti kan bisa diketahui, oh siswa ini lebih suka dengan gambar, ini lebih suka dengan audio, oh ini suka dengan cara. Nah, ini kalau memang gurunya sudah cukup lama di situ mengajar, nanti kemudian bisa mengetahui gaya belajar siswanya masing-masing. Seperti ketika guru dengan cara ceramah ini dilihat siapa yang mendengarkan, siapa yang tidur, itu berarti yang tidur, nah itu berarti bukan gaya belajar audio seperti itu. Nah, ketika ditampilkan gambar kok nggak begitu paham, sehingga pastinya dia mungkin bukan visual. Nah, suruh mengerjakan sesuatu males-malesan, nah mungkin dia tidak kinestetik seperti itu. Ya kalau memang masih baru mengajar itu ya belum bisa diketahui karena belum mengetahui keseharian siswanya di kelas. Tapi kalau sudah cukup lama, ini bisa diketahui oleh gurunya seperti itu. Ya selain menggunakan tes tadi ya, kalau tes kan memang bisa hasilnya bisa secara langsung seperti itu. Ya itu Mas Brian. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Pupuk dan sama telur masih belum bisa masuk. Halo Pak, Pak, ada yang nggak bisa, ada Ya silakan. yang belum bisa Nggak masuk. bisa? Pak. Oh ya. Ya sambil menunggu pertanyaan. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya silakan. Tadi kan melihat nilai mengelompokkan siswa dari kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Nah, apakah ada cara yang lain, Pak? Ya. Cara yang lain mengelompokkan siswa tadi ya. Ya, Ya kalau bicara berdasarkan tinggi, sedang, rendah. ya. Kalau bicara mengenai kemampuan siswa, nah ini kita ingin mengelompokkan berdasarkan apa dulu? Kalau yang tadi yang menggunakan nilai, pastinya kan guru ingin mengelompokkan pengetahuan siswa. Nah, pengetahuan itu ukurnya dari mana? Nah, salah satunya kan menggunakan nilai dari tes. Tes sudah dikerjakan, dapat nilai, nah itu bisa kita kelompokkan. Nah, selain cara itu, menggunakan cara apa? Nah, kita tinggal ingin mengelompokkan dari segi apa dulu. Kalau ingin mengelompokkan pengetahuan siswa, kemudian kita tidak menggunakan tes. Nah, dengan cara apa kira-kira ya? Apa langsung kita pilih acak? Nah, kalau acak kan nanti nggak bisa yang tinggi ini sendiri, yang sedang sendiri, yang kurang sendiri kan nggak bisa. Ya, ini kategorinya apa dulu nanti baru bisa dikelompokkan seperti itu.
Tapi Iya, Mbak Pak. Aya ya Terima yang kasih. bertanya. Nggih. Ya, pengennya sebenarnya gimana arahnya? Ya, Atau yang punya lain kan tadi kan Bapak cuma menjelaskan kalau melihat kemampuan siswa dari kemampuan tinggi, sedang, dan rendah siswa itu dengan Ya. nilai. Nah, apakah ada cara yang lain kayak gitu, Pak? ya apakah Mbak Aya pernah mengalami atau punya ide untuk mengelompokkan? Apa ya? Kan pikir saya kan kalau berdasarkan nilai kan siswa kan bisa mengerjakan dengan temannya atau dengan mencontek atau dan lain-lain kayak gitu loh, Pak. Berarti istilahnya hasilnya tidak murni gitu ya. Ya, kalau mengenai hasil yang tidak murni dari siswanya, berarti ya sistem ujiannya yang harus lebih ketat lagi supaya memang yang di jawaban tadi memang harus hasil dari pengerjaan siswanya yang bersangkutan. Seperti itu. Tapi kan tetap tadi mengarahnya kan tetap ke tes itu ya. Tapi untuk menanggulangi supaya eh, jawaban yang tidak menyetik adalah hasil dari siswanya yang sendiri tadi. Ya, berarti tadi supaya kalau menggunakan tes ya tesnya yang lebih diperketat lagi, entah itu waktu pengerjakannya atau apanya, yang penting nanti hasilnya adalah memang hasil dari siswanya itu sendiri. Pak, Ya, halo Pak. Pak, saya bertanya. Pak, itu kan siswanya dikelompokkan, tetapi ketika di kelas, guru kan mengajarnya satu untuk semua. Maksudnya di kelas kan ada macam-macam jenis siswa, tetapi guru kan mengajarnya satu untuk semua, tidak kemudian yang siswa visual diajari dengan ditonjolkan visualnya, kan tidak seperti itu, Pak. Terus? Maksud saya bagaimana? Ya, kemudian? Kan di kelas macam-macam. Tapi kan guru mengajarnya. Cara guru mengajar gitu maksudnya. Iya, kan karena guru mengajar satu model untuk seluruh macam siswa. Ya, paham ya, paham. Ya, bisa dibayangkan kalau siswa yang suka dengan kinestetik, ya itu kalau dikasih ceramah itu gimana? Iya, enggak bisa, Pak. Ya makanya nanti kalau di matematika memang mungkin di beberapa materi tidak bisa dikomunikasikan ketiga ini. Tapi guru tetap harus mengusahakan kalau ketiga ini harus bisa diterapkan di kelas. Ya gambaran yang paling mudah ya misalnya dalam materi trigonometri gitu misalnya. Nah visualnya kan pastinya mudah ya, bisa menampilkan guru menampilkan gambar segitiga, misalnya lancip, siku-siku, dan tumpul, dan ditambahi garis apa gitu kan, secara visual. Nah, audionya, nah ini yang lebih sering diterapkan oleh guru, karena kan guru pastinya menjelaskan. Jadi pasti audio. Kalau gambar tadi itu kan, kalau gurunya siap ya bisa ditampilkan, kalau enggak ya bisa digambar di papan. Itu kan juga sudah termasuk visual. Nah, tinggal yang kinestetik ini
bisa dengan cara siswanya menggambar sendiri di bukunya. Nah, itu kan juga mereka melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya memperhatikan di papan, tapi juga mereka melakukan. Atau juga bisa dengan cara-cara yang lain. Misal praktek di luar kelas atau dalam kelas dengan media yang sudah disiapkan oleh guru dan sebagainya. Sehingga ketiga gaya ini diterapkan guru dalam satu kelas dan semuanya menikmati. Ketika ada siswa yang gayanya hanya audio, berarti visualnya mungkin tidak terlalu memperhatikan, tapi setidaknya guru sudah menerangkan secara izin Pak. tadi. Mbak Ayah keluar Pak, nggak bisa. Oh iya ya. Oke, terima kasih Pak. Keluar ya? Itu Mbak Selin tadi. Iya Pak, kalau untuk yang SITI itu Pak, kan juga beda-beda, ada yang rendah, sedang, tinggi. Itu guru pilih yang kebanyakan atau yang bagaimana Pak? Ya, nanti kan ada proporsinya sendiri. Misal kalau yang tinggi ini rentang nilai berapa. Ini kan hanya mengelompokkan, kemudian nanti ketika pembelajaran, nah tinggal diolah seperti apa. Kan nanti kan guru kalau mengetahui siswa yang kemampuannya rendah kan pasti mungkin ada yang lebih ke ya kemampuan rendahnya. Kalau yang kemampuan tinggi dijelaskan dan diberikan soal-soal kan nanti sudah bisa istilahnya ditinggal gitu. Tapi dengan materinya tetap dalam satu kelas sama. Cara perlakuannya yang berbeda gitu ya Pak? Ya, tapi tetap dengan materi ya sama. Sehingga ketika guru memperhatikan yang kemampuannya rendah, yang kemampuan tinggi juga tidak diabaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi ternyata bahannya sudah lengkap, bahan dan alatnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Doraemon dan Nobita supaya dapat mie-nya tadi? Masak Pak. Dipasak mie-nya Pak. Iya, dimasak. Nah, cara memasak ini adalah yang nanti disebut dengan unit of learning. Nah, ini baru adalah di pihak guru. Kalau tadi adalah pengetahuan guru terhadap siswanya, kalau sekarang tentang pengetahuan dalam sisi guru itu sendiri. Berarti harus bisa memasak tadi. Bahannya sudah ada, alat sudah ada. Nah, masaknya ini juga berpengaruh. Nanti kalau masaknya pas, ya hasilnya juga bisa pas. Kalau masaknya nggak bisa, walaupun bahannya alatnya lengkap, itu kan juga mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk yang knowledge of learning yang pertama adalah guru harus mengetahui kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Sehingga di sini juga akan berhubungan dengan alat atau bahan atau media pembelajaran yang digunakan. Ya, karena gurunya sudah mengetahui nanti kegiatannya adalah seperti ini, sehingga kan juga mengetahui alat apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, misalkan ketika ingin belajar matrik, nah, guru mengajarkan urdu matrik dengan menyusun kartu. Nah, kartunya dari mana? Nah, ini kartu ya bisa guru menyiapkan atau minta dari pihak sekolah seperti itu. Tapi ya agak gimana gitu. Artinya guru menyiapkan sendiri. Atau juga ketika dalam materi barisan dongeng. Nah, nanti titiknya adalah melipat. Berarti kegiatannya adalah melipat kertas. Nah, kertas yang mana yang harus dilipat ini? Nah, nanti kan juga ada
tukar tertentu. Nah, ini bisa ke siswanya yang untuk menyiapkan. Tapi kalau dari pihak guru tadi ya berarti guru menyiapkan kertasnya. Karena kegiatannya memang berhubungan dengan melipat kertas, berarti media juga harus ada. Atau kegiatannya nanti adalah memilih. Nah, ini materi kombinasi. Ditemui ya kan spidol warna ya. Mengadakan kombinasi dengan memilih 2 dari 6 buah spidol yang tersedia. Jadi, kegiatannya nanti adalah siswa memilih 2 warna ya bebas karena kombinasi. Kemudian alatnya adalah menggunakan spidol tadi. Sehingga antara kegiatan dan medianya memang semuanya tersedia. Kegiatan adalah yang merancang tadi gurunya, ya dihubungkan dengan konteksnya yang sudah disusun itu. Kemudian medianya disediakan yang sefamiliar mungkin dengan keadaan siswanya. Ya, seperti spidol, kartu, kertas ini kan sudah keseharian di siswa kan ada, berarti kan sudah dipahami, lebih mudah untuk diperoleh. Nah, apabila dalam kegiatan atau alat ada yang mengalami kesulitan, berarti guru memberikan bantuan, ya seperti tadi ya. Nah, bantuannya bisa berupa yang pertama adalah mengubah bentuk pertanyaannya. Nah, misal instruksinya adalah Mbak Aya keluar Pak. Tadi WA saya suruh masukin lagi ya. Keluar lagi. Sebentar. Nah, oke, saya ulang lagi. Yang pertama adalah bantuannya adalah mengubah bentuk pertanyaan. Ya, pertanyaan atau instruksinya. Kemudian bantuan yang lain yang bisa dilakukan oleh guru adalah memberikan alat peraga tambahan. Nah, kalau tadi menggunakan spidol, mungkin bisa menggunakan spidol yang lain atau alat yang lain, gitu ya, yang bisa digunakan oleh gurunya. Misalnya kalau menggunakan 5 warna kok kesulitan, berarti bisa menggunakan 3 dulu, atau menggunakan alat peraga yang lain seperti itu yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, bantuannya bisa memberikan konteks lain yang lebih mudah dipahami. Dan yang keempat yaitu memberikan analogi terkait konsep yang sulit dipahami tadi. Berarti kalau misal ada konsep yang akan diberikan kok kesulitan, berarti dianalogikan dengan konteks yang lain. Dan mungkin keluar dari media yang sudah disiapkan oleh gurunya tadi. Hanya dianalogikan dulu supaya terkoneksi bagian yang kesulitan tadi. Nah, sehingga knowledge of learning itu adalah pengetahuan guru tentang strategi dalam mengajarkan suatu konten. Berarti strategi yang digunakan oleh guru itu, guru harus mengetahui cara-cara atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam kelas. Kalau kegiatannya sudah mengetahui, sudah tahu, pasti juga mengetahui alat-alat media atau bahan juga yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi ternyata gurunya sudah
mengetahui tata cara memasaknya. Apakah sudah jadi mie-nya? Belum, Pak. Belum, Pak, Belum tinggal ya? dihidangkan, Pak. Hidangkan. Kan tadi cuma tata cara saja. Tata cara dulu ya. Nah, ini untuk caranya yaitu guru harus mempunyai yang namanya kemampuan pedagogis. Nah, kalau kata pedagogi kan kalian juga sudah sering mendengar gitu. Nah, pedagogi di sini adalah guru berusaha memahami bahan ajar, mengenal siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Di paragraf yang paling bawah itu tadi, bahan ajarnya adalah ya bisa berupa konten, kemudian juga konteksnya. Kemudian mengenal siswa tadi, dan juga cara mengajarnya. Nah, kalau ketiga ini guru bisa menerapkan, sehingga bisa dikatakan guru tadi sudah memiliki kemampuan pedagogik. Tapi kalau salah satunya kok belum ada, nah berarti kemampuan pedagoginya guru masih kurang. Ya, intinya pedagogik seperti tadi ya, menguasai bahan ajar, konten dan konteksnya, kemudian mengenal keadaan siswa, dan juga bisa mengajar. Seperti itu kemampuan pedagogiknya. Nah, pengetahuan pedagogik yaitu bahasa, bisa dengan lisan atau tulisan, yang digunakan oleh guru dalam menjalankan instruksinya di kelas. Sehingga guru pastinya di dalam kelas pasti memberikan instruksi atau untuk meminta siswanya melakukan sesuatu. Nah, bahasanya di sini adalah yang penting. Apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau seperti apa? Nah, ini penting sekali. Nah, kalau terlalu lambat, nah ini kan dikira nyinden gitu ya. Kalau terlalu cepat, nah ini apa lagi ini? Nah, bahasa harus sefamiliar mungkin dengan siswa. Kemudian juga harus guru bisa menyederhanakan istilah. Atau dalam arti lain, guru mengetahui makna dari istilah-istilah yang ada di matematika. Ya, contohnya adalah ketika menggunakan substitusi. Nah, berarti bisa menggunakan kata lain yaitu mengganti, eliminasi diganti dengan menghilangkan, dan sebagainya, yaitu menggunakan bahasa yang familiar dengan siswa. Nah, baru ketika sudah siswanya sudah familiar dengan bahasa yang biasanya tadi, baru dihubungkan dengan bahasa di matematika atau di materinya. Ya, sehingga mengganti itu kalau di matematika adalah menggunakan kata substitusi dan sebagainya. Nah, selain itu juga guru juga harus bisa memperhatikan jumlah kata, pilihan kata, dan juga jedanya ketika memberikan instruksi tadi. Ya, kalau jumlah katanya kalau bisa ya seminim. Kemudian pilihan katanya juga yang jelas tadi, yang familiar. Kemudian jedanya juga harus ada. Penekanan-penekanannya juga harus ada. Ya, contohnya seperti ini. Ya, muridnya itu per abjad disebutkan ya. Adi, Budi, Cika, sampai Jenny. Nah, berarti kan hari ini kita akan belajar untuk menghitung banyaknya bilangan barang yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Ya, sadar memang itu biasa saja kalau di pihak guru. Tapi kalau ketika menyampaikan, nah kita juga harus bisa mengetahui keadaan siswa kita. Apakah sudah familiar dengan
instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga ini juga bisa disederhanakan. Ya, nama-nama nggak perlu disebutkan semua dalam satu kelas, ya, tingkat anak-anak gitu saja. Hari ini kita akan menghitung banyaknya barang yang dapat kita gunakan. Nah, dari segi jumlah kata kan sudah berbeda. Nah, kalau semakin sedikit itu kan nanti siswa juga bisa masuk instruksinya. Dan pilihan katanya juga yang kami lihat tadi, menghitung banyaknya barang yang dapat digunakan, itu kan bisa lebih mudah. Nah, tinggal jedanya ini. Nah, kalau jedanya sudah pas, berarti nanti juga instruksinya juga akan pas. Ya, misalkan, anak-anak, hari ini kita akan menghitung banyaknya barang yang dapat kita gunakan. Nah, itu kan nanti jedanya bisa pas. Ya, nggak usah cepet-cepet, nggak usah terburu-buru ya. Yang penting kan siswanya bisa memahami instruksi yang diberikan oleh guru tadi. Nah, itu adalah pengetahuan pedagogik yang diterapkan guru dalam kelas ya. Berarti ketika dalam pemilihan kata, karena audio ini sebentar. Ya, kalau audio memang hampir disampaikan oleh guru dengan menggunakan audio sehingga bahasanya harus diperhatikan. Ketika mengambilkan visual, nah, bahasa guru harus diperhatikan. Ketika memberikan instruksi kegiatan, bahasa guru juga harus diperhatikan. Sehingga bahasa di sini adalah menjadi yang harus sangat diperhatikan oleh gurunya tadi. Nah, sehingga Doraemon tadi dalam gambar ketika sudah mengetahui alatnya, mengetahui bahannya, kemudian bisa masak, bisa menyajikan, nah, mungkin nanti bisa memperoleh mie yang seperti diinginkan. Nah, seperti tadi guru juga ketika sudah mengetahui keadaan siswa, kemudian konteks, kontennya, cara memberikan instruksi, nah sehingga bisa dibayangkan kalau siswanya juga memahami materi yang akan disampaikan seperti itu. Nah, tadi materi pada hari ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau misal ada pertanyaan. Pak tanya tentang tugasnya yang video itu, video pembelajaran. Ya. Itu orangnya harus nampil Ya. atau kayak PPT bersuara saja Pak, boleh, saya Pak? mau bertanya, Pak. Ya, nanti untuk tugas videonya itu seperti kita sedang mengajar siswa.
berarti menjadi guru ya. Entah itu ada beneran atau tidak masalah. Yang penting videonya adalah seperti kita menyampaikan materi dengan menggunakan konteks yang sudah kita siapkan. Tapi seperti kita mengajar gitu ya. Tapi entah itu ada siswanya apa tidak, itu bebas. Nah, tapi ketika kita mengajar dengan menggunakan konteks dan konten yang sudah disiapkan tadi. Berarti kalau Ya, nanti cuma ada contohnya. nggak apa-apa Pak ya? PPT kemudian menjelaskan gitu ya. Ya. Jadi wajah kita nggak kelihatan gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin bisa ya. Boleh Pak ya? Oke, siap. Ya nanti bisa dibandingkan dengan contoh yang saya berikan itu. Bisa menggunakan media yang diperuntukkan oleh guru, menggunakan PPT atau menggunakan media atau alat yang lain. Sudah Pak, terima Yang kasih. lain? Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Alawiyah. Ya, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Nah, apakah guru harus mampu menyelesaikan masing-masing karakter siswa dan masing-masing cara belajar siswa? Apakah guru harus mampu menyesuaikan? Nah, ya, silakan Mbak Lisa. Mau menjawab atau gimana? Ya, silakan kalau ada yang mau membantu menjawab. Saya Pak, Ya, silakan. untuk kalau pertanyaannya adalah menyajikan materi pembelajaran pada siswa, apakah guru harus mampu menyesuaikan masing-masing karakter siswa? Iya Pak, menurut saya. Karena kan ketika kita sudah mengetahui karakter siswa, maka kita bisa menyampaikannya dengan mudah. Maksudnya siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jika kita belum bisa mengetahui karakter siswa, maka bisa kemungkinan itu siswa tidak akan memahami apa yang kita ajarkan. Seperti itu Pak. Ya, gitu Mbak Alawiyah kira-kira jawabannya. Ya, atau kalau bisa dikatakan kalau guru tidak mengetahui karakter siswa itu ketika menyampaikan materi ya yang penting materi saya sampaikan. Sampaikan di kelas, kemudian latihan soal, ulangan harian ya sudah seperti itu karena memang tidak mengetahui keadaan siswanya. Tapi kalau mengetahui nanti pasti ada beberapa penekanan dan dikhususkan kepada beberapa siswa. Saya jawabannya ya kira-kira seperti jawabannya Mbak Azizah tadi. Ya, mungkin yang lain? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan tadi kan pengetahuan pedagogik yang harus diterapkan guru kan harus dengan menggunakan bahasa yang sefamiliar mungkin dengan siswa. Nah, kadang kan kita dalam menjelaskan kepada siswa kan menurut kita sudah familiar, tapi menurut siswa itu kayak masih bingung kayak gitu loh Pak. Nah, saran Pak supaya kita dalam menjelaskan itu supaya bahasa kita supaya dimengerti oleh siswa bagaimana Pak? Karena kita sudah
menjelaskan dengan bahasa yang sefamiliar mungkin dengan siswa gitu. Kadang juga Oke. Ya, kalau bahasa yang kita pilih sudah seperti familiar, kemungkinan yang pertama adalah siswanya belum memperhatikan. Kita sudah berusaha dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi kalau siswanya belum nyambung, nah kemungkinan yang pertama siswanya belum memperhatikan. Nah, dan yang kedua kalau misalnya perhatikan kok siswanya juga belum bisa, ya seperti yang tadi, guru memberikan bantuan-bantuan. Nah, bantuannya juga disesuaikan dengan materi yang disampaikan, seperti itu. Ya, kalau menggunakan bahasa itu mungkin anggapan kita itu sudah familiar, tapi di hadapan siswa kan juga belum tentu. Sehingga kita memang baik guru menyiapkan yang sesederhana mungkin, tapi nanti juga menyiapkan beberapa alternatif untuk membantu dalam menjelaskan. Ya, caranya tadi berarti harus mengetahui bahasa yang seperti apa yang dipahami oleh siswanya. Kok dengan bahasa seperti ini kok tidak bisa? Berarti harus lebih memahami apa yang ada di dalam siswanya tadi. Itu Mbak ya? Nggih, Pak. Terus, Pak. Ya, yang lain? Ya, kalau tidak ada, ya ini tugas untuk hari ini. Nah, yang pertama untuk tugas kelompok itu apa pengertian dari knowledge of learners? Tadi sudah saya berikan bagian-bagiannya. Kemudian nomor 2 adalah buatlah masing-masing dari knowledge of learners disesuaikan dengan konten yang akan diajarkan sesuai dengan kelompok. Ya, misalkan tadi ada pengelompokan kemampuan siswa. Nah, itu isinya apa saja yang disesuaikan dengan materinya. Kemudian nomor 3 yaitu buatlah knowledge of learning berdasarkan knowledge of learners yang sudah dikembangkan. Membuat tadi seperti kegiatannya apa, kemudian bahannya apa, kemudian kira-kira bentuk bantuannya seperti apa. Itu tadi ya. Kemudian nomor 4, nah ini yang cukup unik ya, buatlah analogi sebagai proses dalam pembelajaran. Kalau tadi saya analogikan dengan memasak mie instan, nah nanti silakan kalian buat analogi yang lain selain ini ya, yang menggambarkan bahwa dalam guru yang menginginkan siswanya memahami materi itu melalui beberapa proses. Yaitu tugas kelompoknya. Dan tugas individunya yaitu bagaimana cara guru menerapkan 3 gaya belajar dalam satu waktu belajar. Ya, tadi sudah ditanyakan loh. Bisa menggunakan contoh. Kalau tidak bisa dengan penjelasan, bisa menggunakan contohnya. Gitu. Dan ini juga disesuaikan dengan materi yang per kelompok masing-masing. Dan nomor 2, buatlah kalimat atau instruksi pedagogis tentang materi atau topik masing-masing kelompok. Nah, instruksinya seperti apa ya? Hampir mirip dengan yang tugas pertama itu membuat dialog, tapi di sini adalah lebih ke pedagoginya, atau bahasa yang digunakan oleh guru. Ya, apakah ada pertanyaan?
Ya, misal kalau belum ada, nanti kalau ada pertanyaan setelah pertemuan ini nanti bisa disampaikan di forum Facebook yang sudah kita buat seperti itu. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.